tentunya dunia usaha mempunyai optimisme kita untuk memasuki tahun 2024 nanti. Dan kalau kita lihat nanti tantangan di BI paling tidak ada 3 hal untuk bagaimana ekonomi terus stabil. Yang pertama berbicara pertumbuhan ekonomi, Mbak Neke. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 cenderung melandai, perkiraan kita paling maksimal di angka 5%. Tapi kemudian bagaimana pemerintah dan juga dengan DPR membuat kerangka ekonomi makro bahwa 2024 pertumbuhan ekonomi itu lebih agresif di kisaran 5,3 sampai 5,7%. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan bagaimana Bank Indonesia bisa mendesain sebuah kebijakan moneter yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan baik. Karena di Undang-Undang P2SK yang terbaru, bagaimana fungsi Bank Indonesia sebagai fungsi kebijakan moneter juga bisa melakukan burden sharing terhadap Kementerian Keuangan sebagai leader untuk kebijakan fiskal sehingga terus bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dengan baik. Artinya Mbak Anneke, dengan adanya ekonomi yang melandai di tahun 2023 dan target yang begitu agresif di 2024, tentunya Bank Indonesia punya peran sentral bagaimana bisa mendorong kebijakan-kebijakan moneter bisa lebih meleverage atau memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah berbicara masalah inflasi, di mana inflasi targetnya di tahun depan sangat rendah, Mbak Anneke, kalau kita mengacu pada kerangka ekonomi makro yang dibuat oleh pemerintah. Hanya 1,5 sampai 3,5%. Ini tentunya menjadi tantangan sendiri. Karena kalau sampai BI kemudian merespon target inflasi yang rendah itu dengan secara konvensional, yaitu menaikkan suku bunga acuan, maka yang terkorbankan adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi yang menarik adalah ketika pertumbuhan ekonomi ditarget tinggi, tapi inflasi ditarget rendah, maka kebijakan moneter menjadi sebuah kebijakan yang sangat sentral untuk bisa mendesain buat target kerangka ekonomi makro ini tercapai dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir Mbak Anneke, adalah tentang bagaimana kurs rupiah. Kalau kita lihat bagaimana fluktuasinya nilai rupiah, itu tentunya akan sangat berpengaruh terhadap neraca pembayaran, terhadap ekonomi, transaksi ekspor impor yang terjadi dan lain-lain. Kemudian bagaimana kita lihat bagaimana tahun 2024 pemerintah mematok angka yang sebenarnya relatif tinggi di angka 14.800 sampai dengan 15.300 rupiah. Ini menjadi sebuah kondisi yang relatif fleksibel buat Bank Indonesia. Tapi kalau kita lihat bagaimana di tahun 2023 kerangka ekonomi makro hanya 14.300 sampai 14.700. Dan kalau kita lihat Mbak Anneke tadi dari data yang disampaikan oleh CNBC bahwa sekarang rupiah terhadap dolar itu sudah mencapai 14.800 lebih. Artinya sampai dengan akhir tahun 2023 dibutuhkan langkah yang lebih agresif dari Bank Indonesia sehingga bagaimana rupiah pertama stabil dan yang kedua rupiah bisa lebih menguat sehingga dolar itu bisa ada di kisaran 14.300 sampai maksimal 14.800. Kira-kira demikian Mbak Anneke, ada beberapa tiga Pak Ajib, di periode pertama ketika Pak Peri menjabat, evaluasi dari Anda seperti apa untuk kebijakan moneter termasuk juga stabilitas rupiah, terutama terkait efek terhadap dunia usaha? Memang begini Mbak Anneke, kalau kita melihat bagaimana di periode pertama Pak Peri Warjio, kondisi ekonomi Indonesia dan bahkan global itu cenderung tidak ideal. Bagaimana di tahun 2020 pada bulan Maret Indonesia sudah mulai menghadapi kondisi pandemi COVID-19 selama 3 tahun berturut-turut. Dan bahkan kita ingat bagaimana kemudian tahun 2020 kita sudah sempat mengalami resesi, yaitu 2 kuartal berturut-turut ekonomi kita tumbuh negatif atau minus. Ini yang kemudian menjadi tidak mudah, sehingga kemudian ketika pasca pandemi, kalau kita ingat Mbak Anneke, 2022 akhir sampai 2023 kita menghadapi tantangan ekonomi pasca pandemi yaitu hyperinflation dan bahkan beberapa negara Eropa mereka terancam kolaps karena hiperinflasi dan inflasi yang begitu tinggi. Ketika Indonesia kemudian memitigasi resikonya, satu-satunya cara yang paling konvensional adalah menaikkan suku bunga acuan. Maka kalau kita lihat Mbak Anneke, pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 kemarin, secara berturut-turut Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Ini sebenarnya menjadi kondisi yang tidak ideal karena memang inflasi relatif terkendali Mbak Anneke, tapi yang terkorban adalah pertumbuhan ekonomi. Makanya kemudian kalau kita lihat tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kita cenderung melandai. Pertumbuhan ekonomi kita cenderung lebih menurun dibandingkan 2022. Jadi kalau kita lihat bagaimana kepemimpinan Pak Peri Warjio di periode pertama dengan segala dinamika ekonomi yang ada, terutama kondisi pandemi COVID-19, kepemimpinan Pak Peri Warjio cukup bagus karena kita bisa terselamatkan ekonominya. Resesi hanya terjadi sebentar di tahun 2020, tapi kita ingat tahun 2021 dan bahkan 2022 kemarin secara agregat pertumbuhan ekonomi kita masih mencapai 5,31%. Dan ini adalah menjadi sebuah prestasi yang cukup menggembirakan yang bahkan Mbak Anneke, ketika negara-negara lain terancam dalam bayang-bayang resesi, Indonesia bisa tumbuh dengan lebih cepat.
Dan kita harapkan Mbak Anake, tren pertumbuhan ekonomi ini bisa terus terjaga dengan baik dan tentunya kebijakan moneter menjadi salah satu bagian sentral untuk bisa terus menjaga pertumbuhannya. Demikian Mbak Anake. Baik, evaluasi Anda terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia di era Pak Peri Warjio yang pertama kali ini memberikan efek terhadap daya beli masyarakat seperti apa? Oke, yang kita lihat bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi kita terjaga cukup baik di 5,31% dan bahkan langkah-langkah agresif dari Bank Indonesia untuk secara bilateral melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, misalnya dengan local currency settlement, itu bisa menjaga stabilitas nilai rupiah misalnya. Jadi memang ada beberapa fungsi Bank Indonesia, Mbak Aneke, tentang bagaimana menjaga stabilitas nilai rupiah, bagaimana menjaga inflasi, bagaimana memegang kebijakan moneter, dan lain-lain. Masing-masing dari variabel itu memang perlu kita ukur secara fair. Tapi saya pikir secara umum, Bank Indonesia memainkan peranan cukup baik untuk menjalankan kebijakan moneter, sehingga indikator-indikator makro yang kita lihat terkait dengan pertumbuhan ekonomi, terkait dengan inflasi, terkait dengan nilai tukar rupiah relatif stabil. Jadi secara umum periode pertama Pak Peri Warjio cukup baik dan dunia usaha menerima dengan cukup baik. Tinggal bagaimana kemudian untuk mengenai inflasi jangan terlalu konvensional dengan menaikkan suku bunga acuan. Kita harap 5,75 adalah angka suku bunga acuan yang relatif cukup dipertahankan sampai dengan akhir tahun. Kira-kira demikian Mbak Aneke.